Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah komputer forensik ini dengan baik. Tugas ini disusun untuk memenuhi syarat nilai tugas akhir dari mata kuliah komputer forensik yang diampu oleh dosen Ibu Supriyati Ningsih, MKOM. Pada kesempatan kali ini, tugasnya ialah merangkum materi dari pertemuan 1-10. Di sini saya tidak mengerjakan sendiri, izinkan saya memperkenalkan anggota tim yang lain. Yang pertama ada Arif Prasojo, lalu ada Dava Al-Rafi, saya sendiri, lalu ada Fitri Regina Al-Ghifari, selanjutnya Johannes Rafael, dan terakhir Muhammad Misbahuddin. Kita langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan forensik, teknologi informasi. Pengertian komputer forensik. Digital forensik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara untuk menangani berbagai kejahatan yang melibatkan teknologi komputer. Komputer forensik digunakan dalam investigasi kriminal berbasis teknologi, pemilihan sistem yang rusak, serta analisis insiden keamanan. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh bukti digital yang sah dan dapat digunakan di pengadilan. Lalu ada jenis-jenis bukti digital. Bukti digital ini merupakan data elektronik yang dapat digunakan untuk menyelidiki dan membuktikan suatu tindakan. Bukti ini bisa langsung digunakan atau harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimengerti dan sah secara hukum. Lalu ada 4 syarat sah bukti digital. Yang pertama dapat diterima, yaitu relevan dengan kasus. Lalu asli, tidak dimodifikasi sejak ditemukan. Ketiga, lengkap, tidak ada bagian penting yang hilang. Terakhir, dapat dipercaya melalui prosedur yang sah dan akurat. Ada tahapan proses dalam forensik komputer. Yang pertama identifikasi, yaitu menentukan lokasi dan bentuk bukti digital. Kedua penyimpanan, menjaga bukti tetap utuh agar tidak menjaga bukti tetap utuh agar tidak berubah. Yang ketiga analisis, melakukan pengolahan dan penafsiran data yang ditemukan. Terakhir presentasi, yaitu menyampaikan hasil dalam format yang mudah dipahami pihak hukum dan non-teknis. Lalu ada cabang komputer forensik. Yang pertama ada disk forensik, menganalisis data dari media penyimpanan yaitu hard disk, SSD, dan USB. Lalu ada sistem forensik, fokus pada data dan aktivitas dalam sistem operasi. Selanjutnya network forensik, yaitu menyelidiki data lalu lintas, jaringan, dan aktivitas perangkat yang terhubung. Internet forensik, melacak penggunaan internet termasuk riwayat browsing dan interaksi online lainnya. Selanjutnya bab 2, yaitu programmer dan ahli komputer forensik. Latar belakang profesi komputer forensik merupakan latar belakang profesi komputer forensik. Meningkatnya kasus kejahatan cyber mendorong latar belakang profesi komputer forensik. Meningkatnya kasus kejahatan cyber mendorong kebutuhan akan tenaga profesional di bidang komputer forensik. Ahli forensik berperan membantu penegak hukum maupun perusahaan dalam mengungkap tindak kejahatan berbasis teknologi. Ada perbedaan antara programmer dan ahli forensik. Programmer merupakan seseorang yang fokus memperbaiki kesalahan dari sistem yang mereka buat sendiri. Sedangkan ahli forensik yaitu bertugas untuk menyelidiki kejahatan digital. Ia seringkali melawan jejak yang ditinggalkan oleh programmer jahat atau pelaku kejahatan cyber lainnya. Lalu ada pihak yang membutuhkan keahlian komputer forensik. Yang pertama ada penegak hukum, lalu ada detektif swasta, lalu ada perusahaan dan asuransi, terakhir ada individu. Pengetahuan yang diperlukan oleh ahli forensik. Seorang penyidik forensik digital harus mampu mengidentifikasi jejak digital, menganalisis sistem yang dicurigai, dan menyajikan bukti yang dapat diterima secara hukum. Berikut hal-hal yang diperlukan sebagai ahli forensik. Yang pertama ada dasar hardware dan sistem operasi, lalu ada struktur partisi, MBR, dan drive, geometri, lalu ada cara kerja file tersembunyi, terhapus, hingga metode pemulihan data. Yang terakhir, memahami ekstensi dan header file agar tahu jenis dan isi file. Karakteristik seorang profesional ahli forensik. Seorang ahli forensik profesional perlu memiliki pendidikan, pengalaman, serta sertifikasi sebagai bukti kompetensi.
Ahli forensik harus mampu memulihkan data, memecahkan password, bersikap adil dan tidak bias dalam penyelidikan, serta memiliki kemampuan berpikir logis, inovatif, dan komunikasi yang baik. Aktivitas penyelidik meliputi A. Melindungi sistem dari perubahan selama analisis. B. Menemukan seluruh jenis file baik yang aktif, tersembunyi, maupun terhapus. Lalu terakhir mengakses data terenkripsi secara legal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Fitri. Yaitu UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Next. Latar belakang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Next. Tujuan dari Undang-Undang ITE yaitu untuk mendukung penggunaan teknologi yang selaras dengan nilai agama dan budaya. Ini melahirkan hukum baru bernama Cyber Law yang mengatur aspek hukum dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tanggung jawab pemerintah dalam Undang-Undang ITE yaitu terkait dengan TIK adalah menyediakan informasi publik yang transparan atau UU KIP, menjamin sistem elektronik yang andal dan aman yaitu UU ITE, kemudian melindungi konsumen melalui hukum yang pasti dan akses informasi yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian tanggung jawab penyelenggara, di mana penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban yaitu 1. Menyelenggarakan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab. 2. Bertanggung jawab terhadap segala hal yang terjadi dalam sistemnya, kecuali terbukti terjadi kesalahan oleh pihak pengguna atau force majeure. Next. Hak kekayaan intelektual atau HKI. Berikut jenis HKI yang diatur yaitu 1. Copyright yang merupakan perlindungan hak cipta atas karya. 2. Trademark yaitu nama atau simbol untuk produk komersial. 3. Registered yaitu merek yang telah resmi terdaftar di badan hukum. 4. Fair use yaitu penggunaan terbatas untuk pendidikan, berita, atau riset. Kemudian ada EULA yaitu perjanjian lisensi perangkat lunak antara pengguna dan pengembang. Terakhir ada freeware, yaitu perangkat lunak gratis yang tidak boleh dijual ulang. Next. Jenis kejahatan komputer atau cybercrime, yaitu white collar crime, di mana itu penipuan digital oleh orang dalam perusahaan. Cyber squatting, yaitu membeli domain untuk dijual mahal. Cyber stalking, yaitu mengganggu atau meneror seseorang secara daring. Cyber mirroring, yaitu menyebar fitnah digital untuk menjatuhkan reputasi. Kemudian ada white collar crime, yaitu mengambil musik, film, atau software tanpa membayar hak cipta. Kemudian untuk bab 4, yaitu keterkaitan forensik TI dengan hukum Indonesia. Pengertian dan unsur hukum. Hukum adalah aturan tentang tingkah laku masyarakat yang dibuat oleh pihak berwenang berisi perintah dan larangan, yang bersifat memaksa dan disertai sanksi bagi pelanggar. Sejatinya, hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat. Forensik TI menjadi bagian dari hukum acara pidana karena berkaitan dengan proses pembuktian dalam kasus kejahatan digital. Next. Kemudian ada kategori hukum, di mana hukum diklasifikasikan dalam 2 cara,
Yang pertama, berdasarkan isinya, yaitu terdapat hukum privat yang dimana itu mengatur hubungan antar individu, misalnya hukum perdata, dan ada hukum publik, yaitu mengatur hubungan individu dengan negara, misalnya hukum pidana. Yang kedua, berdasarkan cara mempertahankan, yaitu hukum material di mana itu mengatur isi dari perintah atau larangan, contohnya KUHP. Kemudian ada hukum formal, yaitu mengatur prosedur penegakan hukum material, contohnya KUHAP. Next. Peraturan mengenai cybercrime atau kejahatan mayantara di Indonesia, yaitu jika dianggap kejahatan biasa, maka kasus dapat ditangani melalui KUHP. Dan jika dianggap kejahatan baru, perlu undang-undang khusus seperti UU ITE atau RUU TPT, yaitu Tindak Pidana Teknologi Informasi. Kemudian, RUU KUHP mengakui data, sinyal, dan program komputer sebagai bagian dari benda yang dilindungi hukum. Contoh pasalnya, 1. Pasal 174, yaitu data termasuk benda tidak berwujud. Kedua, pasal 178 sampai 191, yaitu mengatur akses sistem komputer, enkripsi, jaringan, dan penyadapan. Kemudian ada pasal 546, 641 sampai 642, di mana itu melibatkan prasarana TI dan pencucian uang. Kemudian ada peraturan mengenai cybercrime atau kejahatan mayantara di Indonesia. Untuk UU ITE nomor 11 tahun 2008. UU ini menjadi dasar utama dalam menangani kejahatan digital di Indonesia. Terdiri atas 13 bab, mencakup informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, transaksi dan sertifikasi elektronik, kemudian perlindungan data pribadi, penyidikan, hingga sanksi pidana. Kemudian ada RUU TPT, di mana RUU ini mengatur berbagai pelanggaran TI, antara lain 1. Akses tanpa izin ke sistem atau data. 2. Perusakan, penghapusan, atau gangguan terhadap sistem komputer. 3. Penyebaran pornografi, penipuan digital, dan fitnah daring. 4. Tidak menyimpan catatan transaksi elektronik minimal 2 tahun. 5. Pasal 10-20 berisi pencurian, pemalsuan data, pornografi anak, teror, dan akses tanpa hak. Kemudian pasal 21-29 yaitu intersepsi, penyadapan, pemalsuan IP, perusakan situs, dan pelanggaran HKI. Bab 5. Metode komputer forensik dan tips praktis. Model forensik. Untuk terciptanya penerapan ilmu digital forensik yang komprehensif diperlukan 3 komponen kerangka yang harus dipenuhi untuk penerapan ilmu yang berkualitas. Ketiga komponen tersebut yaitu yang pertama manusia atau people, faktor kualitas manusia yang berpengaruh dalam proses penerapan ilmu digital forensik. Yang kedua ada peralatan atau equipment. Peralatan atau equipment perlunya beberapa perangkat atau alat untuk menunjang proses identifikasi menggunakan digital forensik untuk mendapatkan petunjuk guna menerangkan suatu perkara. Yang ketiga ada aturan atau protokol. Komponen aturan diperlukan pemahaman secara mendalam dari sisi ilmu hukum dan pengetahuan lain seperti pengetahuan teknologi informasi untuk menunjang penerapan ilmu dapat menjadi berkualitas. Lalu di sini ada peran dan kriteria tenaga ahli. Dalam proses forensik terdapat 3 peran penting. Ada yang pertama, komputer forensik examiner melakukan pengujian media asli dan mengekstrak data butuh pelatihan 4-6 minggu. Yang kedua, di sini ada komputer investigator memiliki keahlian mendalam tentang sistem, jaringan, dan komunikasi. Pelatihan sekitar 2 minggu. Yang ketiga, di sini ada digital evidence collection specialist. Bertindak seperti first responder dalam mengamankan bukti digital. Pelatihan 2-3 hari. Lanjut. Peralatan dan aturan forensik. Agar bukti valid dan bersih, dibutuhkan peralatan forensik yang meliputi
perangkat lunak atau software untuk akuisisi dan analisis data. Perangkat keras atau hardware untuk menyalin dan mengakses media penyimpanan. Media penyimpanan untuk menyimpan hasil forensik dengan aman. Aturan forensik mencakup yang pertama cara menggali dan mendapatkan data, yang kedua ada prosedur analisis yang objektif dan sistematis, yang ketiga ada penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang keempat di sini ada memahami aspek etika dan hukum yang berlaku. Lanjut. Bab 6. Standar metodologi komputer forensik. Pentingnya standarisasi, banyak perkakas mobil forensik yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, serta fitur-fitur yang berbeda satu dengan yang lainnya. Memberikan pengaruh terhadap hasil yang didapatkan. Untuk perlu adanya sebuah standarisasi yang mengatur tentang data apa saja yang harus dihasilkan oleh setiap aplikasi mobil forensik berdasarkan standar forensik. Dan bagaimana aplikasi mobil forensik itu diuji berdasarkan standar tersebut sehingga hasil yang didapatkan bisa digunakan oleh laboratorium atau ahli forensik digital. Lalu di sini ada cakupan standar metodologi. Standar dalam forensik mencakup yang pertama di sini ada pendefinisian masalah dan proses, yang kedua di sini ada prinsip dasar forensik, yang ketiga di sini ada metode dan langkah kerja, yang keempat ada hasil dan interpretasi, yang kelima ada bahasa atau terminologi yang konsisten. Di sini ada standar metode forensik pada umumnya mempertimbangkan yang pertama di sini ada identifikasi subjek, yang kedua di sini ada penanganan komputer, yang ketiga di sini ada pelacakan komunikasi, yang keempat permintaan investigasi, dan yang kelima di sini ada pengumpulan bukti digital lainnya. Organisasi penting di forensik internasional. Di sini ada SWGDE, Scientific Working Group on Digital Evidence, fokus pada standar bukti digital. Di sini ada IOCE, International Organization for Cooperation in Evaluation, wadah pertukaran informasi internasional antara penegak hukum dalam menghadapi kejahatan komputer. Di sini ada IACIS, International Association of Classification Societies, organisasi edukatif beranggotakan ahli forensik komputer di seluruh dunia. Bab 7. Penanganan insiden forensik dan freezing the scene. Prosedur penanganan insiden. Terdapat hal esensial yang disebut chain of custody. Chain of custody merupakan upaya untuk menjaga dan memastikan integritas dalam bukti digital dan prosedur pendokumentasian. Bukti secara kronologis untuk menjelaskan 5 karakteristik 4W dan 1H. Chain of custody yaitu fingerprint of evidences Y, digital signing atau W, timestamping atau when, geolocation atau where, dan procedures atau how. Menurut Scott Brace, dalam komputer ini, Incident Response and Computer Forensic Overview, prosedur sederhana mencakup 5 bagian. Yang pertama, mengamankan lingkungan. 2, mematikan komputer. 3, melabeli dan mendokumentasikan bukti. 4, mengangkut barang bukti ke tempat aman. 5, mencatat setiap proses atau chain of custody. Jenis-jenis insiden digital. Menurut Information Security Management, insiden yang umum terjadi mencakup 5 bagian. 1, serangan virus. 2, akses tidak sah atau unauthorized access. 3, pencurian atau kerusakan kepercayaan pada data. 4, serangan denial of service atau DOS. 5, korupsi atau manipulasi informasi. Panduan pemrosesan bukti. Menurut NIST, National Institute of Standards and Technology, respons insiden digital harus terstruktur dengan cepat. Model tanggap insiden seperti PISR atau Preparation, Identification, Containment, Eradication, Recovery, and Lessons Learned banyak adopsi secara internasional.
freezing the scene, dan chain of custody menjadi komponen kunci dalam menjaga keaslian barang bukti digital. Menurut Jim Macmillan, 5 tahapan pemrosesan barang bukti yaitu persiapan, sterilkan alat dan siapkan forensic kit. 2. Snapshot, foto lokasi dan barang bukti. 3. Transport, pengemasan dan pemindahan bukti. 4. Pengujian visual check, pembuatan image. 5. Analisa, pemeriksaan fisik dan logika. Freezing the scene. Menurut Jude Robbins, freezing berarti mengamankan lokasi agar bukti tidak berubah akibat prosedur analisis, tidak terinfeksi virus selama proses, terlindungi dari kerusakan mekanis, tidak mempengaruhi kelangsungan operasi bisnis diproses secara etis tanpa membocorkan data klien. Bab 8. Hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi. Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur jenis alat bukti yang sah menurut hukum, tata cara pengajuan bukti, dan kewenangan hakim dalam menilai bukti. Salah satu tantangan utama dalam pembuktian cybercrime adalah kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kerangka hukum pidana yang ada. Selain itu, peran metadata dan validasi digital menjadi krusial dalam meyakinkan hakim atas sahnya bukti elektronik. Sumber hukum pembuktian berasal dari yang pertama Undang-Undang UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, yang kedua doktrin atau ajaran ahli hukum, dan yang ketiga jurisprudensi. Teori pembuktian. A. Teori positif. Hanya alat bukti yang disebut dalam UU yang boleh digunakan. B. Teori keyakinan hakim. Putusan berdasarkan keyakinan hakim atau hati nurani. C. Teori bebas. Freyds-Bowich teori. Hakim bebas menyebut alasan keyakinannya. D. Teori negatif atau negatif betelage. Menggabungkan alat bukti sah dan keyakinan hakim. Masalah utama dalam pembuktian kejahatan digital adalah A. Sistem hukum pidana yang konservatif, belum akomodatif terhadap bukti digital. B. Alat bukti digital seringkali tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum tradisional. C. Masih kuatnya asas legalitas yang melarang analogi dan penerapan aturan secara retrospektif. Evaluasi dan pemeriksaan evidence. Hal-hal yang diperhatikan dalam analisis bukti ialah A. Lokasi dan kondisi media. B. Dokumentasi dan stabilitas bukti. C. Evaluasi cadangan dan sistem backup. D. Ketepatan dalam pengujian, ekstraksi, dan laporan. Menurut Jim Macmillan, bukti digital yang tidak memadai membuat banyak kasus gagal dibawa ke pengadilan. Beberapa ancaman terhadap bukti yaitu A. Virus dan prosedur cleanup. B. Kerusakan mekanis dan elektromekanis. C. Kesalahan penanganan oleh investigator. Prinsip ketidakpastian atau Heisenberg. Menurut Dan Farmer, pengujian terhadap satu bagian sistem akan berdampak pada bagian lainnya, sehingga mustahil menangkap kondisi sistem secara utuh tanpa ada gangguan sama sekali. Ini memperkuat pentingnya metode forensik yang hati-hati dan terdokumentasi. Menurut Jim, menyatakan bahwa banyak barang bukti dalam bentuk transkripsi atau hidden. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.